Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Kali ini kita belajar kembali tentang alat apa saja yang dibutuhkan untuk memulai usaha voucher WiFi, voucher hotspot di sebuah lingkungan pedesaan yang tidak ada jaringan fiber, tidak ada sumber internet yang unlimited, yang pakai kabel, atau intinya gak ada sumber internet kabel lah, seperti itu. Jadi kadangkala saya ada pesan dari seseorang yang katanya di daerahnya tidak ada internet fiber seperti plat merah, IndiHome dan lain sebagainya, tapi dia punya warung, pengen ada wifi-nya, ya seperti itu. Ya, yang pertama untuk membuka usaha di tempat yang demikian, tentunya kita harus salah satunya memakai GSM. Artinya kita memakai modem lalu dihubungkan ke mikrotik lalu disebar pakai akses point. Kenapa saya bilang salah satunya? Karena ada salah duanya. Nah, salah duanya itu adalah kita memakai point to point. Apa itu point to point? Artinya kita memasang atau berlangganan internet fiber kabel di tempat yang ada, yang sudah tersedia. Katakanlah misalkan jaraknya 10 kilo, 15 kilo, mungkin 30 kilo, lalu sinyalnya itu dikirim melalui wireless, artinya alias yang disebut dengan point to point atau PTP, ya seperti itu. Tapi tentunya hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya, kenapa saya bilang tidak sedikit? Karena tentang biaya itu mungkin mahal untuk sebagian orang, tapi terlihat biasa saja bagi sebagian yang lain, gitu saja. Ya, kita video kali ini fokus kita menggunakan GSM umpamanya lah, katakanlah sinyal GSM di tempat teman-teman itu sudah lumayan adalah 1-2 bar gitu ya. Kenapa kok saya tekankan ada 1-2 bar? Karena kalau di tempat teman-teman sinyal GSM-nya sudah full, biasanya voucheran itu jarang laku. Kenapa? Karena untuk GSM ini kebanyakan sih teman-teman yang lain jualnya pakai sistem kuota gitu ya. Jadi pakai sistem kuota seperti apa yang dimaksud? Misalkan gini, saya asumsikan misalkan kita membeli paketan sebagai sumber internet, kartu lah, SIM card, ISP, Camfrut misalkan ya. Dia belinya misalkan 50 giga, 50 GB, itu kita belinya 100.000 misalkan seperti itu. Kenapa saya kok ngomong gigaan? Karena setahu saya tidak ada sumber internet unlimited yang speednya full dan benar-benar unlimited, katakanlah pakai gigaan. Ya, kebanyakan memang pakai giga, pakai batas kuota gitu ya. Katakanlah simulasinya seperti ini, 50 giga 100.000 misalkan per bulan. Nah, ini kita hitung 50 giga 100.000, berarti 1 giganya 1 GB ini jatuhnya kan 2 rebai ya, 2.000 rupiah. Nah, maka dari sini kita kelola menggunakan voucher gitu ya. Intinya kita ecer kuota gitulah, sama dengan kita beli bensin banyak di SPBU lalu kita ecer pakai botol-botol, kira-kira seperti itu. Tapi di sini ecernya pakai sistem voucher. Kita sudah tahu harga dasarnya kalau 1 giga yang kita beli, yang kita dapat dari 50 giga tadi 100.000, jatuhnya 1 giga 2.000. Nah, karena kita mau buat voucheran, paling tidak biar ada lebihnya, katakanlah seperti itu, biar ada upahnya lah, upah listrik, upah beli alat dan lain sebagainya. Kita bisa jual 1 giga 4.000 misalkan. Nah, dari 4.000 ini kalau 50 giga jadinya kan 200.000, masih ada lebih 100.000 gitu ya. 1 giga 4.000 atau 5.000 lah, katakanlah seperti itu. Ini kalau lokasinya memang benar-benar sulit sinyal, 5.000 ini laku loh. 1 giga 5.000 laku, bahkan
seperti berita-berita yang kebanyakan di sebuah daerah pedalaman itu 1 giga itu dihargai dengan 1 gram emas, sedangkan 1 gram emas itu harganya di atas 700.000 per gram. Ya seperti itu, 1 giga untuk 1 giganya. Bahkan yang tidak viral yang saya tahu itu 1 giga dijual 125.000. Itu memang di lokasi yang benar-benar minim sinyal, bahkan blank sinyal. Nah, dari mana penjual wifi-nya itu mendapat akses internet? Ya dari PTP tadi itu mungkin ya. Ya, seperti itulah kira-kira untuk dasarnya kita jual bisa diecer seperti itu. Lalu tentang alat-alatnya, alat-alat apa saja yang dibutuhkan ya? Yang pertama tentunya kita pakai modem router. Ya, kalau saya sarankan sih pakai modem router. Jadi tidak menggunakan modem karena kalau modem itu sulit untuk dihubungkan dengan mikrotik. Nah, kalau mikrotiknya sih ada USB-nya, bisa pakai USB, tapi saya rasa lebih enak pakai modem router. Modem router itu seperti ini teman-teman. Ini saya contohkan aja, ini mereknya saya tutup. Tapi mungkin kebanyakan sudah tahu. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Jadi ini sudah modem termasuk router. Ini sudah ada kabelan dan di sini ada tempat untuk memasukkan SIM card di bawah. Jadi SIM cardnya sudah dimasukkan ke sini, SIM card yang berkuota tentunya. Masukkan sini, lalu ini dapat sinyal, lalu di LAN-nya ini dihubungkan ke mikrotik. Nah, dan carilah modem router yang bisa dipasang antena eksternal. Saya contohkan seperti ini. Ini ada soket antena eksternal, tapi saya tidak mewajibkan memakai tipe ini karena sejujurnya untuk tipe yang ini, ya ini tipenya B312-926 ini kurang bagus. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena dia frekuensinya tidak banyak ya, tidak banyak. Saya tidak rekomendasikan untuk tempat-tempat yang memang daerah sinyalnya kurang. Pokoknya tipe lain lah, B310S itu ya, itu lumayan bagus. Terus B3 berapa ya, B311 itu bisa pilihan frekuensinya banyak seperti itu. Intinya modem router itu seperti ini. Ada juga model kotak besar itu merek Huawei juga, kotak tapi lumayan mahal, sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Tapi kalau ini sekitar 1 juta lah, di bawah 1 jutaan kalau beli bekasnya. Modem router yang pertama, yang kedua adalah mikrotik tentunya. Ini saya contohkan, jadi tidak harus seperti ini ya. Ini mikrotik router board. Sini 951, tapi kalau dipakai voucheran untuk bandwidth 20-30 Mbps masih cukup lah. Kenapa saya bilang cukup? Karena kalau sudah di atas 50 Mbps dia CPU-nya tinggi, tapi masih oke lah. 30-50 masih bisa lah untuk buat voucheran. RB951 seperti ini. Tapi untuk pakai GSM saya sarankan memang pakai GR3 minimal, karena kalau sumber internetnya pakai GSM itu tarikan bandwidthnya itu kan berat ya, tidak sama dengan sumber internet pakai kabel langsung. Jadi dia mempengaruhi CPU load mikrotik. CPU load itu apa ya? Kalau kita ibarat kita itu kerja berat, agak-agak pusing, agak-agak capek ya, itulah CPU load. Ya. Terus yang ketiga, yang pertama sudah modem router ya, yang kedua adalah mikrotik, yang ketiga adalah access point. Ini saya contohkan, ini router sebenarnya, tapi bisa difungsikan sebagai access point indoor. Ya, kenapa saya bilang indoor? Karena biasanya kebanyakan access point indoor itu ada antenya seperti ini. Access point indoor. Access point indoor itu kalau dipasang di luar ya, kalau kena hujan kemasukan air, kalau kena panas ya kepanasan gitu. Access point indoor. Jadi memang desainnya ini memang di bawah atap, tidak indoor itu artinya kan di dalam ruangan sebenarnya, tapi sebenarnya di bawah atap. Kenapa? Karena ini dipasang di teras, asal di bawah atap, gak kehujanan, gak kepanasan sih gak masalah gitu ya. Ada juga nanti access point outdoor, tapi contohnya saya tidak ambil karena harus cari. Dan saya tak tahu, lupa di mana tempatnya saya meletakkan karena dia akses poinnya sudah mati, sedangkan yang lainnya masih terpasang. Intinya kalau yang indoor ya bisa pakai Netis, TP-Link seperti itu yang harganya 150-200 ribu. Sedangkan yang outdoor bisa pakai tenda O3, Totolink CP300, CP220, banyaklah pilihannya. Intinya ya seperti itu. Sumbernya yang internetnya pakai modem, yang kedua pakai mikrotik, yang ketiga adalah akses
poin. Itu untuk dasar-dasarnya. Sedangkan untuk pengembangannya bisa memakai 2 buah sumber internet, atau yang sudah besar itu biasanya memakai 4 sumber internet. Jadi paketnya itu berlangganan yang unlimited sosmed misalkan, terus unlimited YouTube, terus yang unlimited apa gitu ya. Jadi digabung di satu mikrotik, terus trafiknya itu dipisah-pisah. Tapi menurut saya itu sulit untuk pemula ya. Jadi yang enak ya sistem ecer kuota saja. Misalkan beli seperti tadi 50.000 50 GB 100.000. Jadi jatuhnya 1 giga itu 2.000. Lalu kita ecernya 1 giga 4.000 atau 5.000. Jadi ada lebihnya lah. Apakah dengan sistem ini ada kemungkinan untuk menghasilkan laba? Banyak buktinya. Bahkan di beberapa tempat yang saya tahu itu dia kuotanya itu habis sekitar, beli kuota ya, habis sekitar 1.500.000, tapi hasil voucherannya itu bisa dapat 4 sampai 5 juta. Jadi adalah lebihnya untuk ganti alat-alat wifi dan ganti listrik. Terus yang paling penting juga bisa membantu warga sekitar untuk mendapatkan akses internet. Biarpun tugas untuk mencerdaskan bangsa itu adalah tugas pemerintah, tapi kita bisa ambil apa ya, posisi untuk membantu masyarakat mencerdaskan bangsa melalui akses digital internet agar bisa mengakses informasi-informasi dari luar gitu ya. Jadi dengan memasang usaha sistem voucheran seperti ini, bagi saya manfaatnya adalah turut mencerdaskan bangsa sesuai dengan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian, mohon maaf jika terlalu panjang. Saya Dimas Al Farouk tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.